Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil praktikum kami dengan judul pengenalan dan pengukuran alat ukur. Kelompok kami beranggotakan Tahnia Ilmu Amaliyah, Intana Puspitasari, Ferinda Hiruni, Stefani Dwi Astuti, Dewi Latifah, Zainur Hanifah, dan Fani Amelinda Nurtita. Ini merupakan multimeter digital, di mana multimeter digital ini yaitu alat ukur yang digunakan untuk mengukur tegangan arus listrik serta hambatan pada rangkaian listrik. Pada bagian multimeter digital terdapat prob positif berwarna merah dan prob negatif berwarna hitam. Kemudian terdapat layar atau display yang menunjukkan hasil pengukuran serta terdapat saklar untuk mengatur arus yang mau diukur, seperti menunjukkan V untuk mengukur tegangan dan ohm untuk mengukur hambatan, serta hertz untuk mengukur frekuensi, dan miliampere untuk mengukur kuat arus listrik. Selain itu juga terdapat menu-menu, yaitu ada select, range, RL, hold yang digunakan untuk mengatur pengukuran seperti pengaturan satuan serta menyimpan hasil pengukuran. Selanjutnya, mari kita mengukur hambatan pada resistor. Yang pertama dengan memasang prob positif pada resistor bergaris merah dan prob negatif pada resistor bergaris hitam. Kemudian pastikan saklar menunjukkan ohm dan membaca hasilnya. Jika hasil pengukuran pada display sudah stabil, maka kemudian klik menu hold untuk menyimpan hasil pengukuran. Setelah mengukur resistor, mari kita mengukur tegangan pada baterai. Pastikan multimeter saklar menunjukkan volt untuk mengukur voltmeter. Kemudian kaitkan prob positif negatif dengan kutub positif negatif baterai dan baca hasilnya pada layar. Alat ukur yang kemudian yaitu multimeter analog. Multimeter analog memiliki beberapa bagian, yaitu terdapat saklar yang dapat diputar, kemudian terdapat range atau batas ukur. Di sini terdapat 4 batas ukur. Yang pertama adalah batas ukur tegangan AC, batas ukur ohm atau hambatan, batas ukur arus DC, dan batas ukur dari tegangan DC. Kemudian juga terdapat zero adjust ohm atau pengatur 0 dari ohm. Lalu terdapat juga jarum penunjuk yang menunjukkan angka pada skala yang terletak pada bagian kotak meter. Pada multimeter analog juga terdapat kutub positif dan kutub negatif. Kutub positif berwarna merah dan kutub negatif berwarna hitam. Di sini kita akan mengukur tegangan arus DC pada baterai. Kita mengatur saklar pada range atau batas ukur dari tegangan DC. Kemudian memastikan bahwa jarum penunjuk menunjukkan angka 0. Meletakkan atau memasangkan kutub positif multimeter pada kutub positif baterai, begitu juga dengan kutub negatif. Di sini kita menggunakan skala 10. Jadi pada penunjuk menunjukkan angka yaitu sekitar 1,4. Jadi hasil pengukurannya yaitu 1,4 volt. Neraca 3 lengan. Yang pertama ada tempat beban, yang merupakan sebuah piringan logam yang digunakan untuk meletakkan benda yang akan diukur massanya. Selanjutnya ada tombol kalibrasi, yang merupakan skrup atau knob yang digunakan untuk mengenalkan atau mengkalibrasi neraca ketika akan digunakan. Selanjutnya ada pemberat,
atau anting, yang merupakan logam yang menggantung pada lengan yang berfungsi sebagai penunjuk hasil pengukuran serta dapat digeser-geser pada setiap lengannya. Selanjutnya ada neraca lengan, yang merupakan logam yang terdiri dari skala dengan ukuran tertentu. Pada neraca 3 lengan terdapat 3 skala, yaitu yang pertama ratusan, yang kedua puluhan, dan yang ketiga satuan. Selanjutnya ada garis kesetimbangan atau titik nol yang digunakan untuk menentukan kesetimbangan pada proses pengukuran massa benda. Kaca bisa dikalibrasi menggunakan skrup atau knob dengan menentukan titik nol pada lengan neraca. Beban diletakkan pada piringan neraca yang nantinya ditimbang. Setelah itu, logam-logam digeser menuju titik tertinggi agar mendapatkan nilai pada hasil neraca. Setelah neraca bergerak dan berhenti pada titik nol atau titik kesetimbangan, maka berat dapat dihitung dari jari-jari lengan yang dihasilkan. Alat ini bernama hygrometer. Bagian-bagian dari hygrometer yang pertama yaitu rings, yang kedua ada skala hygrometer, dan yang terakhir yaitu ada skala thermometer. Cara menggunakan hygrometer: yang pertama, diamkan hygrometer beberapa saat hingga jarum berhenti bergerak. Setelah itu, baca skala hygrometer yang ditunjuk oleh jarum. Maka, angka yang ditunjuk menghasilkan hasil kelembapan udara di sekitar. Alat ini bernama hygrometer. Ini ada skala dry dan skala wet. Kemudian ada skala persenan dari kelembapan udara. Kemudian kita mengisi air di dalam wadah yang di bawah ini. Setelah itu melihat skala dry-nya dan skala wet-nya dan mencari selisih di antara keduanya, kemudian menyocokkan hasil selisih di dalam tabel hasil di sini untuk melihat persenan dari kelembapan udara sekitar. Berikut ini merupakan bagian-bagian dari termometer. Yang pertama itu tandon, kemudian yang kedua yaitu lekukan, yang ketiga yaitu zat pengisi termometer atau raksa yang berwarna merah itu, kemudian yang keempat yaitu skala untuk menunjukkan hasil dari pengukuran, yang kelima yaitu pipa kaca atau pipa kapiler, yang terakhir atau yang keenam yaitu tabung gelas di bagian paling atas dari termometer. Nah, selanjutnya yaitu cara penggunaan dari termometer. Yang pertama melakukan kalibrasi, kemudian yang kedua meletakkan ujung termometer ke dalam gelas kimia yang telah berisi air. Kemudian menunggu selama beberapa menit atau detik hingga pembacaan termometer itu stabil. Kemudian yang terakhir yaitu baca hasil pengukuran yang telah dihasilkan. Dan dari sini dihasilkan sebesar 25 derajat Celcius.